Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Makna kenaikan Kristus ke surga adalah menyatakan peninggian Allah Bapa kepadanya dan kemuliaan dan kekuasaannya yang mengatasi segala ciptaan, membuat kitab suci tergenapi. Dia adalah Tuhan. Benar, Dia adalah Mesias. Misi penembusannya di muka bumi telah usai. Dia telah kembali kepada kemuliaan surga. Dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Dia menjadi juru syafaat kita. Tanda hadirnya Roh Kudus, Sang Penolong yang dijanjikan Kristus di dalam hidup kita. Akan datang untuk menjemput kita umatnya. Hidup orang Kristen harus menjadi berkat. Jadilah saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Yesus Kristus terangkat naik ke langit dengan disaksikan oleh murid-muridnya. Kemudian hilang dari pandangan karena tertutup awan. Demikianlah kesaksian Alkitab tentang kenaikan Yesus ke surga. Tetapi jangan khawatir, hari ini kita tidak sendirian. Sebelum terangkat ke langit, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Pribadi Allah Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup kita, Dialah yang memeteraikan kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Pemahaman ini menguatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri di dalam menghadapi pergumulan hidup yang tidak pernah berhenti mengasah dan memurnikan kita. Jika kita disertai oleh pribadi yang tidak pernah bosan dan tidak pernah lelah di dalam mendampingi kita, apalagi yang kita butuhkan? Tuhan Yesus menjadi juru syafaat kita yang terus-menerus dengan kasih dan dengan kuasanya menopang kita. Untuk itu, jalanilah hari-hari saudara dengan semangat untuk mengagumi dan memuaskan Tuhan, sebab janji penyertaannya tidak pernah lekang. Karena itu, berhentilah gelisah. Berhentilah gelisah.
Bersama-sama, tangisan dan ratapan tak memberi pengampunan, rajin ku berusaha tak menghapus dosaku, tiada jasa padaku, hanya sadar salibmu. Pada akhir hidupku, waktu tutup mataku, bila aku bertemu menghadap ke tahta-Mu, batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh. Pada akhir hidupku, waktu tutup mataku, bila aku bertemu menghadap ke tahta-Mu, batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh. Dari dosa ku lepas, dari hukuman bebas. Ya Kristus, Engkaulah yang kami butuhkan. Pengorbananmu memungkinkan kami dapat menikmati persekutuan yang indah bersama Bapa, baik sekarang maupun nanti di dalam kekekalan. Kebangkitanmu menjadi tanda bahwa maut telah dikalahkan, kutuk dosa telah dipatahkan, serta keselamatan jiwa kami menjadi pasti. Dan sesuai janjimu, Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami umat utusan. Anugerah penebusan menjadi alasan satu-satunya bagi kami untuk menyembah-Mu. Mari saya mengundang setiap jemaat, kita mau bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Dengan penuh kesungguhan hati, kita mau menaikkan pujian dan syukur kita untuk kepadanya. Mari bersama-sama, kita memuji Tuhan, kita mau menyanyikan lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam
menaikkan syukur kita. Kita mau memuji Tuhan, sekali lagi kita katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama kita naikkan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Pagi hari ini, setiap jemaatmu menyembah Tuhan. Terus bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau dengan penuh kasih, dengan penuh kesungguhan hati, kita mau mengangkat hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Mari sama-sama, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang maha tinggi. Mari sama-sama kita katakan, ku tinggikan Engkau. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami bersyukur di dalam anugerah-Mu yang besar, Engkau melayakkan kami, orang-orang berdosa, untuk menikmati persekutuan dengan Allah yang Maha Kudus, Pencipta, Penebus, Pemelihara hidup kami. Terimalah pujian dan sembah syukur kami. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kristus bukan hanya menderita, mati, dan bangkit, tetapi Kristus telah naik ke surga. Sekarang kita memiliki pengharapan yang kokoh di dalam Dia, Anak Domba Allah yang bertahta di surga. Mari bersama-sama kita mau katakan bahwa Tuhan kita adalah Raja, dan kita mau bersyukur untuk itu. Nobatkanlah Raja, domba kita tanya, dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku.
sukacita, angkatlah suaramu. Bawalah pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebab kenaikannya menyatakan bahwa Dialah Allah, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan bahwa Tuhan kita adalah batu karang yang teguh. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Mari sama-sama kita bersorak. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat-Nya. Mari sama-sama kita katakan bahwa Yesus adalah batu penjuru. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat-Nya. Mari dengan penuh kesungguhan hati kita mau katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang agung, Allah yang perkasa, Allah yang senantiasa melindungi kita dan senantiasa menyertai kita. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara, tidak penting bagaimana jalan yang kita lalui. Yang terpenting adalah bersama siapa kita menjalaninya. Bagaimanapun situasi hidup saudara, tetaplah pandang Kristus dan berharaplah kepadanya. Sebab Dialah Gembala Agung kita. Manakala kita berjalan di dalam lembah kelam, kehadirannya membuat kita mampu berkata, "Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus Bapa
kita akan sama-sama berdoa. Adapun pokok-pokok doa yang akan sama-sama kita doakan, yang pertama, kita bersyukur untuk kenaikan Kristus yang memberi tempat bagi umatnya di surga. Kemudian yang kedua, kita bersyukur sebab Kristus memberi Roh Kudus, Roh penghibur dan penolong bagi umatnya. Dan yang ketiga, mari sama-sama kita berdoa, mohon Roh Kudus untuk menolong kita untuk mengalami kemenangan atas segala tantangan, kesulitan, serta perasaan takut akibat pandemi COVID-19. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami jemaat-Mu hari ini datang dengan penuh ungkapan syukur. Kami berterima kasih Tuhan untuk kasih yang begitu besar. Bahkan hari ini pun kami boleh datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau terus memberkati dan terus menyertai kami Tuhan. Hari ini kami anak-anak-Mu berterima kasih bahwa kami boleh bersama-sama memperingati kenaikan Yesus. Dan kami juga berterima kasih Tuhan, Engkau boleh naik, Engkau boleh menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap umat tebusan-Mu. Bapa, hari ini kami juga datang, kami terus berterima kasih Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk Roh Kudus, Roh penghibur, penolong yang terus melindungi kami, menuntun kami Tuhan. Kami berterima kasih. Dan Tuhan, kami juga berdoa, di masa-masa sulit seperti sekarang ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kemenangan kepada setiap kami, agar kami anak-anak-Mu terus datang bersandar kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah di dalam kehidupan kami di masa-masa sulit ini, kami semakin teguh dan semakin yakin bahwa Engkau adalah juru selamat kami yang senantiasa menyertai dan memberkati kami Tuhan. Kami menyerahkan doa kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Yesus memberiku Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman sebagaimana telah dirumuskan dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita mengaku yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Segala sesuatu yang kita terima berasal dari Allah. Dan pemberian terbesar Tuhan bagi kita adalah keselamatan. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur. Saudara dapat menyalurkannya melalui transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar kaca. Berbahagia, yakin teguh, Yesus
Saudara, pilihan Allah tidak pernah salah. Ketika Dia memilih, bukan karena melihat apa yang ada pada diri kita, melainkan hanya oleh belas kasihan dan kasih karunia-Nya. Jika untuk hal keselamatan, Allah rela memberikan anak tunggalnya, lebih-lebih hidup kita, pasti Dia pelihara. Berhentilah gelisah, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku.
kepada Pak Pendeta Yusak, dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami kembali dapat menikmati ibadah, menikmati firman-Mu. Ini menandakan bahwa pemeliharaanmu atas hidup kami masih terus berlangsung. Kiranya kami diberi kerinduan untuk lebih dalam lagi berinteraksi dengan kebenaran-Mu. Dan kiranya pertolongan Roh Kudus menopang kami semua, agar kami tidak hanya sekedar mendengar dan mengerti, tetapi dengan penuh ketaatan kami hidup di dalam kebenaran firman yang menyukakan itu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau orang Kristen sudah mengupayakan begitu rupa sampai diberi tanggal merah, berarti ini adalah hari yang sangat penting dan tidak boleh kita lupakan. Nah saudara, ada satu momen yang menarik ketika saya berenang bersama dengan anak-anak saya. Anak saya yang laki-laki ketika dia masih berusia 6-7 tahun, ketika kami bersama-sama berenang, dia berkata, "Pak, pengen naik prosotan." Lalu kemudian saya bertanya, "Kamu berani?" Dia menjawab, "Tapi takut." Kemudian saya memberikan semangat kepada dia. "Enggak apa-apa, begitu kamu nanti meluncur, Papa tunggu di bawah. Sebelum kamu masuk ke dalam air, nanti Papa pegang." Tetapi saudara, tetap saja dia berkata, "Tapi takut Pak, enggak berani." Nah saudara, tanpa disadari, hidup kita seringkali sama seperti anak saya di dalam cerita tadi. Yesus berkali-kali memberi janji penyertaan. Dia berjanji hadir dan menyertai kita. Tetapi berulang kali juga kita menganggap sepi janji penyertaan Tuhan itu. Sehingga yang muncul belum apa-apa kita sudah merasa takut. Yang muncul belum apa-apa kita merasa cemas. Nah hari ini kita akan belajar dari satu teks Alkitab yang sangat umum dan sangat terkenal. Yang tiap kali peringatan kenaikan, teks ini biasanya dibahas. Dan mari sekali lagi dengan kerendahan hati, mari kita mencoba untuk mencari tahu apa keinginan Tuhan atas hidup kita. Mari kita membaca dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk saudara. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus memulai dengan sebuah nasihat. Janganlah gelisah hatimu. Kata Yunani taraso, gelisah, menunjukkan sesuatu yang tidak tenang, sesuatu yang begitu kuat bergelora. Dan itu tampaknya membuat hati itu tidak bisa tenang. Di dalam kisah penyembuhan di kolam Bethesda, di pasal 5 ayat yang ke-7 dan seterusnya, diceritakan sewaktu-waktu malaikat Tuhan datang ke kolam itu. Lalu kemudian menggoncangkan air di dalam kolam itu. Kata menggoncangkan di situ juga menggunakan kata taraso. Jadi ketika dikatakan jangan gelisah hatimu, itu artinya jangan hatimu goncang. Seperti air di dalam kolam Bethesda itu. Kalau ada malaikat datang bukan cuma beriak, tetapi bergelora, ada goncangan yang cukup kuat. Nah saudara, mengapa Yesus perlu memberikan nasihat ini? Sebetulnya Yesus bukan sekedar berkata,
jangan gelisah. Sebab murid-murid pada waktu itu memang sudah gelisah. Yesus ternyata berkata, dan perkataan Yesus itu dalam bentuk present, yang artinya berhentilah gelisah. Nah saudara, mengapa murid-murid itu bisa gelisah? Dan kenapa Yesus harus sampai berkata, berhentilah untuk gelisah? Di dalam pasal 13 ayat 33 dan ayat 36, Yesus memberitahu, aku akan pergi. Lalu kemudian murid-murid berkata, Guru, kemana engkau pergi? Aku ikut. Lalu Yesus berkata, ke tempat aku pergi, kalian tidak bisa ikut. Saudara bayangkan, saudara sudah mati-matian ikut Tuhan, meninggalkan segala sesuatu. Kemudian yang saudara ikuti kemudian berkata, aku cuma sebentar saja bersama dengan kamu. Sebentar lagi aku akan pergi ke tempat aku pergi, kamu tidak bisa ke situ. Lalu murid-murid menjadi bingung saudara. Lah kami ini terus nasibnya bagaimana? Sudah ikut Yesus, sudah berkorban, meninggalkan segala sesuatu, ternyata ditinggal oleh Yesus dan tidak bisa pergi bersama-sama dengan Yesus. Maka wajar kalau kemudian mereka merasakan kegoncangan. Dan bukan hanya itu, Yesus bukan hanya berkata dia akan pergi dan murid-murid tidak tahu kemana Yesus akan pergi. Tetapi Yesus di dalam ayat yang ke-37 dan 38 berkata kepada salah seorang murid, yaitu Petrus. Yesus berkata, Petrus, enggak bisa. Sekalipun kamu ngotot, ingin ikut pergi, tetapi tetap tidak bisa. Kamu pasti akan menyangkal aku. Nah saudara, ketika mendengar hal itu, murid-murid yang lain pasti berpikir, aduh, penderitaan macam apa ini? Petrus yang begitu berani ya saja Tuhan Yesus memastikan, engkau tidak akan sanggup, engkau akan menyangkal aku. Kalau Petrus yang berani saja Tuhan Yesus mengatakan, engkau akan menyangkal aku. Lalu bagaimana dengan kita-kita ini? Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Yesus berkata, berhentilah gelisah, berhentilah hatimu goncang, karena memang situasi sebelum Yesus memberikan nasihat ini, sebelum Yesus memberikan perintah ini, memang situasi murid-murid adalah situasi yang sulit. Saudara, Yesus tahu ketika murid-murid mengikut dia, ada satu momen di mana murid-murid itu akan goncang imannya. Makanya di dalam ayat yang ke-1b, Yesus berkata, terus meneruslah percaya kepadaku, sekalipun kamu mengalami kegoncangan iman, teruslah percaya. Dan di dalam bahasa Yunani, susunannya lebih indah saudara. Percayalah terus menerus kepada Allah dan kepadaku. Percayalah terus menerus. Saudara, ketika percaya kepada Allah dan kepada Yesus, itu bukan berarti ada dua objek iman, bukan. Tetapi Yesus berbicara tentang satu iman, yaitu ketika kita percaya kepada Allah, maka pada saat yang sama kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Karena tidak mungkin orang itu percaya kepada Allah tanpa melalui Yesus Kristus. Dan di dalam konteks para murid, percaya kepada Allah itu mungkin sederhana, tetapi percaya kepada Yesus ternyata bagi mereka itu tidaklah mudah. Kenapa saudara? Saudara perhatikan, di pasal 13 Yesus berkata, aku mau pergi, ke tempat aku pergi, kamu tidak bisa ikut. Lalu di situ Petrus berkata, enggak Tuhan, aku ikut, aku bersama-sama dengan engkau. Kemudian setelah mendengar responnya Petrus, justru seolah-olah Yesus melemahkan iman Petrus dengan berkata, sudahlah Petrus, kamu tidak usah ngotot, kamu tidak akan bisa ikut, kamu akan menyangkal aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mestinya kan Tuhan Yesus memberikan semangat kepada Petrus dengan kesediaannya untuk mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Tetapi ternyata Yesus tidak melakukan itu.
Dan kemudian kita mendapati di pasal 18 ketika Yesus ditangkap, Petrus benar-benar menyangkal Yesus. Dan kemudian murid yang lain pun pergi meninggalkan Yesus. Tidak mudah di dalam situasi itu percaya kepada Allah dan sekaligus percaya kepada Yesus. Makanya Yesus kemudian menjelaskan kenapa perlu percaya kepadanya. Percaya kepada Yesus bukan untuk urusan di dunia ini. Tetapi Yesus menjelaskan percaya kepadanya itu ditujukan untuk kehidupan yang akan datang. Mari kita memperhatikan ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk saudara. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, Yesus tahu kalau murid-murid berharap pada apa yang ada pada dunia ini, maka pasti mereka akan kecewa kepada Yesus. Karena kalau saudara baca di pasal 15, pasal 16, pasal yang cukup panjang di situ, Yesus berkata bahwa dunia itu akan membenci mereka. Dunia akan membenci kamu. Orang yang percaya kepada Yesus itu akan menderita selama ada di dalam dunia. Makanya Yesus tahu persis kalau dia mengajak murid-murid bersandar kepada Yesus hanya untuk perkara-perkara duniawi, mungkin mereka akan kecewa. Tetapi Yesus memberitahu sesuatu yang tidak mungkin bisa berubah, yaitu tentang kehidupan kekal di surga. Yesus berkata, aku pergi kepada rumah Bapakku, aku menyediakan tempat bagimu. LAI di situ menerjemahkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, pertanyaannya adalah tempat tinggalnya itu kira-kira sudah ada atau belum? Nah, saudara, di dalam bahasa Yunani bentuk yang dipakai adalah present. Artinya tempat itu sudah ada. Jadi kita tidak perlu nunggu lagi, saudara. Tidak perlu dibangun dulu, tidak perlu ganti sertifikat dulu, baru kemudian kita baru nempati. Tidak, karena memang dari perkataan Yesus, maka ditunjukkan di situ. Sebetulnya tempat itu sudah ada. Nah, lalu apa maksudnya banyak? Beberapa orang berkata, kalau Yesus itu bilang banyak, berarti itu bisa nampung semua manusia. Atau dengan kata lain, mereka mau berkata, semua orang nanti pada akhirnya akan masuk surga. Saudara, ini pandangan yang keliru. Banyak maksudnya bukan untuk semua orang, tetapi banyak di situ itu fungsinya adalah untuk meyakinkan kita bahwa kita pasti akan mendapat tempat. Karena selain tempatnya itu sudah ada, tempatnya itu juga banyak. Tapi saudara jangan berpikir begini, kalau tempatnya banyak berarti enak nanti di surga itu bisa pindah-pindah. Kalau bosan di sini nanti bisa pindah ke tempat yang satunya, lalu bisa pindah lagi ke tempat yang lainnya. Nah, ternyata Tuhan Yesus tahu, makanya orang tamak tidak bisa masuk surga. Kenapa? Sebab ternyata Yesus memberi tempat kepada kita itu masing-masing satu. Coba perhatikan baik-baik ayat yang kedua tadi. Sekali lagi saya akan bacakan untuk kita semua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, tempat tinggalnya kan banyak. Tapi ternyata menyediakan tempat itu bentuknya adalah tunggal. Makanya di dalam bahasa Inggris itu menerjemahkannya I prepare a place. A place. Saudara perhatikan. Jadi tempat yang banyak itu bukan berarti kita seneng. Kalau tempatnya banyak kita dapatnya bisa 2 atau lebih, maka nanti yang lain bisa dikontrakin. Tidak bisa begitu, saudara. Tempat yang banyak itu fungsinya adalah untuk memberikan kepastian kepada kita. Kepastian apa? Kepastian bagi orang yang di dalam Kristus itu
pasti akan mendapatkan surga. Nah, sekarang mari coba kita lihat hal yang lainnya. Apa arti tempat tinggal di situ? King James Version, American Standard Version menerjemahkan tempat tinggal itu dengan kata mansion. Saudara, kalau mansion maka itu bukan sekedar rumah, tetapi itu adalah rumah untuk istirahat, rumah yang didesain untuk kita bisa nyaman di dalamnya. Itu adalah rumah yang enak untuk liburan, itu mansion. Nah, sementara NIV dan Revised Standard Version itu menerjemahkan rooms atau kamar-kamar. Nah, kenapa bisa diterjemahkan seperti ini? Karena Yesus kan berkata, di rumah Bapakku. Nah, jadi kalau di rumah lalu kemudian diikuti banyak tempat tinggal, maka kita bisa memikirkan, berarti di dalam satu rumah ada banyak tempat untuk tinggal. Berarti itu adalah kamar-kamar. Nah, tetapi saya lebih setuju terjemahan bahasa Indonesia. LAI yang menerjemahkan sama dengan NISB. Yang di dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan dwelling places. Sebab kata Yunani meno yang dipakai di situ itu bukan sekedar ruang artinya, tetapi kata Yunani di situ memiliki arti bahwa ada satu momen yang indah yang ditawarkan di situ, yang digambarkan di situ. Bahwa ketika dikatakan dwelling places, maka itu adalah saat di mana Allah dan kita itu tinggal di dalam satu tempat. Saudara, kita sering memahami surga kira-kira seperti ini. Nanti kalau di surga itu, Allah itu tahtanya ada di satu tempat. Nah, kemudian kita membayangkan ada orang-orang yang duduknya atau tinggalnya itu berdasarkan tingkat kekudusannya. Nah, kalau orangnya itu baik, dengar firman tidak ngantuan begitu. Nah, itu jajarannya di paling depan. Nah, tapi kalau ada orang pas firman main HP sendiri, ngobrol sendiri dengan orang di sampingnya, ngantuan lagi, maka itu dapatnya di belakang. Nah, jadi kita mikirnya itu di surga bersama dengan Allah itu seperti kita nonton konser. Tuhan ada di tengah-tengah, lalu kemudian ada bagian paling depan atau yang disebut VVIP. Lalu kemudian ada area VIP, ada area bisnis, ada area ekonomi. Nah, saudara, sebetulnya tidak demikian gambarannya. Di surga itu bukan seperti itu. Karena nanti ketika kita diberi a place, diberi tempat tinggal, di tempat itu Bapa Yesus itu bersama-sama dengan kita. Jadi gambaran sederhananya adalah kalau kita mau berjumpa dengan Allah, kita tidak perlu keluar dari kamar kita menuju ke ruangan yang lain baru bisa berjumpa dengan Allah. Tidak, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari coba kita lanjutkan ayat yang kedua bagian B. Sekali lagi saya akan bacakan Yohanes pasal 14 ayat yang kedua bagian B. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan menyediakan. Ada kesan, saudara, kalau menyediakan berarti tempat itu sebelumnya tidak tersedia. Tetapi sebetulnya terjemahan yang tepat itu adalah menyiapkan. Yang artinya tempat itu memang sudah ada, tinggal disiapkan saja. Nah, karena memang di dalam bahasa aslinya, kalau tempat itu belum ada, pasti Yesus akan memakai kata yang berbeda, kata yang lain, yaitu poieo. Poieo artinya membuat. Sesuatu yang belum ada dibuat menjadi ada. Nah, sekarang kita perlu bertanya, kapan kira-kira Yesus menyiapkannya? Saudara, dulu saya berpikir ketika Yesus naik ke surga,
di surga itu Yesus sibuk bekerja menyediakan tempat bagi kita, orang-orang percaya, umat pilihannya. Tetapi ternyata itu konsep yang keliru, saudara. Kata mempersiapkan ternyata itu bentuknya bukan future, tetapi kata mempersiapkan itu bentuknya adalah present. Berarti tempat itu dipersiapkan Yesus bukan pada waktu Yesus naik ke surga, bukan. Tapi tempat itu disiapkan Yesus ketika dia masih ada di bumi. Di ayat yang kedua B ketika Yesus berkata, aku pergi ke situ. Maka pertanyaannya, kira-kira kemana Yesus perginya? Ke situ biasanya kita memahami tempatnya adalah surga. Sebetulnya terjemahan ke situ tidak ada di dalam teks aslinya. Jadi ketika Yesus berkata, aku pergi, kira-kira kemana perginya? Mari coba kita membaca pasal 13 ayat yang ke-33. Saya akan bacakan untuk saudara. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku akan mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Nah, saudara perhatikan kalimat Tuhan Yesus di bagian itu. Kalau Yesus itu perginya diartikan ke surga, lalu kemudian Yesus berkata kamu tidak mungkin pergi ke situ. Berarti kan kita tidak bisa pergi ke surga. Tetapi yang dimaksud Yesus itu memang sebetulnya ke situ itu bukan surga. Lalu Yesus kemana perginya? Lalu kemudian kalau kita membaca, Yesus juga berkata bahwa nanti Petrus, bukan sekarang, nanti kamu juga akan mengikuti jejak-jejakku. Nah, saudara, dari petunjuk itu maka kita mendapatkan hal seperti ini. Kemana Yesus pergi? Lalu kapan Petrus bisa mengikuti Yesus? Maka sebetulnya Yesus perginya itu bukan ke surga, tetapi Yesus pergi itu adalah ke tiang salib. Yesus pergi ke salib dan kemudian dia berkata kepada Petrus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat ikut aku. Tapi Petrus, kamu memang tidak ikut aku sekarang, tetapi kamu nanti akan mengikuti jejakku. Dan memang itu digenapi. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 18, Petrus di kemudian hari memang mengikuti jejak Yesus, yaitu mati martir dengan cara disalib. Jadi Yesus pergi bukan untuk pergi ke surga. Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Betul, itu memang adalah surga. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Itu memang berbicara tentang surga. Tetapi ketika Yesus berkata, aku pergi ke situ, maka dia tahu jalan untuk ke rumah Bapa itu harus melalui satu jalan saja. Yaitu apa? Yaitu salib. Saudara, kita lanjutkan di bagian yang terakhir, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Saya sekali lagi akan bacakan untuk saudara. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah saudara, dari percakapan ini ternyata Thomas masih bingung. Karena di pasal 13 Yesus kan berkata, ke tempat aku pergi kalian tidak bisa ikut. Tetapi kan kita mendapati di dalam catatan itu Petrus tetap ngotot, Tuhan kemana saja engkau pergi aku pasti ikut. Lalu kemudian Yesus berkata kepada Petrus, ke tempat aku pergi sekarang engkau tidak bisa ikut. Saudara, kalau kita memperhatikan cerita ini, narasi ini, maka mungkin kita berpikir, Tuhan Yesus kok sukanya teka-teki. Lambok yang ngomong yang jelas, aku mau ke salib, kamu tidak bisa ikut kalau aku disalibkan.
kan beres. Nah saudara, memang di dalam catatan Yohanes sering Tuhan Yesus memakai hal-hal yang sifatnya simbolik. Makanya murid-murid seringkali tidak bisa menangkap apa maksud perkataan Yesus, termasuk Thomas. Makanya Yesus kemudian menegur Thomas dengan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran. I am the way." Saudara, ada banyak orang yang hari ini berpikir bahwa kalimat Yesus, aku jalan dan kebenaran, itu mereka pahami hanya sekedar opsi. Maksudnya Yesus itu pengen mengatakan, kalau kamu percaya aku bisa masuk surga. Tetapi tidak apa-apa kalau kamu mau ikut yang lainnya, tetap juga kamu bisa masuk surga. Saudara, kalau memang itu konsepnya, maka tidak akan sesuai dengan teks Alkitabnya. Alkitab dengan tegas mencatat the way. The way itu artinya tidak ada yang lain. Kalau Yesus mau mengatakan, aku cuma salah satu jalan, pasti dia akan mengatakan, I am one way atau I am a way. Saudara, sekarang ini, hari ini, gereja digempur habis-habisan oleh iblis melalui ajaran sesat. Pluralisme ada di mana-mana. Mereka mengatakan Yesus itu bukan satu-satunya jalan. Ada keselamatan yang lain. Yesus itu cuma salah satu jalan. Tetapi saudara, perhatikan baik-baik. Hari ini sekali lagi engkau mendengar firman Tuhan mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Karena memang Yesus Kristus itu satu-satunya jalan menuju ke surga. Saudara, kalau orang tidak berjumpa dengan Yesus, orang itu pasti tidak akan memiliki kebahagiaan sejak di dunia ini. Karena di dunia ini banyak yang menggelisahkan kita, saudara. Orang yang tidak percaya Yesus, dia akan mencari materi. Dan materi itu bisa hilang. Materi itu ada habisnya. Karena materi itu sifatnya sementara. Tetapi saudara, orang yang mencari Yesus, dia mencari hal-hal yang kekal. Itu yang paling penting di dalam hidup kita. Dan itu hanya kita bisa peroleh melalui Yesus Kristus. Makanya saudara, jangan miliki iman kondisional. Iman kondisional itu artinya diberkati memuji, tidak diberi berkat memaki-maki. Diberkati memuliakan Allah, diberi kesulitan mencela Allah. Maka akibatnya pengalaman dan pengenalan saudara itu hanya akan begitu saja. Tidak akan pernah maju. Orang dengan pola iman seperti ini pasti kehilangan kesempatan untuk bertumbuh. Iman saudara akan menjadi iman TikTok. Apa itu iman TikTok? Iman TikTok adalah iman yang hanya berjalan mondar-mandir, begitu saja. Iman TikTok itu cuma bolak-balik, begitu saja. Iman TikTok itu adalah iman cuma di situ saja. Mirip binatang hamster. Di dalam kandang dia bisa berlari sepuasnya. Tetapi ironis, sekuat dan sejauh dia berlari, cuma muter-muter di dalam kandang itu saja. Saudara, jika engkau memiliki Yesus, apalagi yang menggelisahkanmu? Tujuan kita adalah kekekalan. Di dalam Yesus, tempat di surga sudah tersedia dan engkau telah mendengarnya hari ini. Saudara, kita tidak dapat dunia. Sebetulnya it's okay, tidak apa-apa. Karena memang kemah kita di bumi ini sementara. Ada masanya kita akan membongkar kemah itu. Dan tujuan akhir kita adalah kekekalan. Karena memang dunia ini adalah bukan tujuan akhir kita. Itu sebabnya, apakah saudara setuju? Meskipun miskin, tetap bersama dengan Tuhan. Bahagia. Meskipun sakit, tetap bersama Tuhan. Ada sukacita. Meskipun menderita, tetap bersama dengan Tuhan. Bahagia. Bukankah di dalam situasi yang seperti ini kita memiliki pegangan yang kokoh yang pasti? Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Maka saudara, ketika engkau memiliki Yesus, maka berhentilah gelisah.
Yang kita perlukan hari ini adalah hidup bijak. Jangan seperti 5 gadis bodoh yang tidak memiliki persiapan sama sekali. Dan saudara jangan lupa bahwa sebelum Yesus terangkat naik ke surga, dia berjanji memberikan roh penghibur untuk saudara. Roh Kudus yang akan menopang hidup kita selama kita hidup di dalam dunia. Dan percayalah, ketika roh Allah ada di dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah jatuh tergeletak. Masihkah saudara gelisah? Bergumul bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ketika kami merayakan kenaikan Kristus ke surga, maka ada banyak makna yang kami terima di dalamnya. Tuhan, terima kasih karena ketika Engkau ke surga, maka Engkau menyiapkan tempat bagi kami. Satu masa di mana Engkau memanggil kami, maka kami akan hidup bahagia bersama dengan Allah. Terima kasih, di dalam persekutuan yang indah, persekutuan yang sempurna, itulah yang kami nantikan. Ketika Engkau naik ke surga, maka Engkau pun juga tidak berhenti sampai di situ. Engkau memberikan Roh Kudus, Roh penolong, Roh yang memberikan kekuatan ketika kami menderita, ketika kami diasah oleh pengalaman-pengalaman hidup, sehingga hidup kami pun akan semakin sempurna di dalam-Mu. Sungguh kami bersyukur mengingat dan merayakan kenaikan-Mu, maka sebetulnya ada banyak berkat yang Tuhan sediakan bagi kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami terus juga belajar mengisi hidup kami dengan hal-hal yang berguna bagi kerajaan Allah. Memikirkan bahwa kami hidup di dunia ini cuma sementara. Tujuan akhir kami adalah kekekalan. Maka biarkanlah kami belajar untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Sebab tujuan kami adalah menikmati Engkau dan memuliakan Engkau selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyaknya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka. Semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang, songsonglah dia!" Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu, sebab pelita kami hampir padam. Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Pada saat mereka sedang pergi membeli minyak, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin.
Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah 5 gadis bodoh. Tuan, 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 bukakanlah kami pintu. Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu, Tuan. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Strength when I am weak, you are the treasure that I seek. You are my only and all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my only and all. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my only and all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my only and all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy
Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Jemaat dipersilahkan berdiri, doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat dipersilahkan duduk kembali, silahkan mengambil waktu teduh, dan selanjutnya kita akan melihat warta jemaat seperti yang tertera dalam slide berikut. Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita. Amin.